Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang teruskan kajian kemarin masih ada? Baru Baru. itu baru. Fungsi Al-Quran yang pertama. 1. Sebagai hudan atau petunjuk. 2. 185 22. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan Furqan atau pembeda. Barang siapa di antara kamu berani bersaksi atas kebenaran di bulan itu atau bulan Hisab, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. 2185. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah 2. Ini bagi petunjuk ini di awal ini untuk membedakan semua ini. Petunjuk bagi manusia. Jadi siapapun boleh mempelajari Al-Quran. Ini semuanya ya. Iya. Enggak perlu Islam toh. Jadi misalkan ada orang yang mempelajari Quran, ya silakan. Yang menurunkan Quran Allah, yang membuka hati ya Allah. Dari situ kebebasannya. Tapi dari tujuannya untuk penelitian aja itu ya terserah. Ya itu terserah. Ya kadang ya percaya tapi nggak sampai masuk gitu ya. Ya terserah. Terserah orangnya kan. Iya. Maka Allah menyatakan satu untuk manusia, satu untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa kan Percaya. orang yang mau mengamalkan isinya. Manusia secara umumnya gitu. Manusia kan secara umum. Lanjut. 2. Sebagai Al-Furqan atau pembeda. 251 2185 8613. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran yang menjadi pembeda yang hak dengan yang batil, lurus dengan belok, asli dengan iftara, hak dengan persangkaan, soleh dengan jahat, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Furqan 25 ayat 1. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. At-Tariq 13. Ini mulai sini ini pembeda ini. Yang awal dari jadi pertama itu petunjuk. Ini pembeda juga. Petunjuk itu nanti bisa membedakan. Setelah petunjuk itu dipelajari,
Petunjuk itu bisa membedakan. Tapi ya balik lagi ya, tergantung orang yang mempelajari itu tadi. Iya. Ada kedengkian dalam hatinya apa enggak itu setelah tahunya itu. Oke, lanjut. Ini 2 yang A. Setelah mempelajari Al-Quran, maka akan mengenal makna Al-Quran sedikit demi sedikit. 27, 92 sampai 93. Dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. An-Naml 92 sampai 93. Berarti ini tingkatan ini dari masing-masing orangnya sendiri-sendiri ya? Iya. Kalau dari sini ya? Ana wong sing cepet nangkap, ana ada sing yang susah lama, iya. Ana sing seprono seprene ya gak ngerti-ngerti ya ono. Ya cuma ikut aja tapi gak Ikut aja. Tapi ana sing dilu wis langsung ngerti. Termasuk juga rezeki kan. Rezeki berupa paham. Ya iya termasuk itu juga ya, termasuk dalam rezeki juga. Iya, rezeki. Ana wong golek nyambut gawe gampang, ngaji wangel. Ana sing ngajine gampang, golek dhuwit angel. Ngenake golek dhuwit gampang, ngaji gampang. Oke lanjut. Yang B, lama-kelamaan akan dapat membedakan 3179, 829, 6, 55, 59. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia memisahkan yang buruk atau sifat-sifat munafik dari yang baik, sifat mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah melalui rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Al-Imran 179. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dan demikianlah kami menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Itu 65. Iya benar. 69. Itu kan balas 59. Aku dulu itu. Dan demikian Dan kunci-kunci. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ini kepahaman yang gimana nih? Kayak hal yang gaib. Apa hal gaib itu sesuatu yang tidak tahu itu? Itu menunjukkan
bagaimana sifat Allah maha mengetahui itu sampai seperti itu. Tapi saya kan dari CCTV saya itu. Oh, jadi lama-lamaan akan dapat membedakan ini setelah benar dan salah menjadi jelas. Dan semakin Kemudian, lama semakin paham. Semakin paham akan melakukan kebaikan. Makanya yang dia menghapuskan segala kesalahan-kesalahan ini. Otomatis nanti dia kan nggak mengerjakan, dia tahu gitu. Iya. Jadi Allah memasukkannya itu sedikit demi sedikit. Baru yang 659-nya ini yang atas pengetahuan Allah itu ya. Yang mengetahui semua itu orang masuknya pahamnya itu sedikit-sedikit itu. Bagian 2, tempat kembalinya orang-orang yang berselisih. 1664, surat 42 ayat 10, surat 4 ayat 59. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kamu yang beriman. An-Nahl ayat 64. Tentang suatu apapun yang kamu perselisih, maka putusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Asy-Syura ayat 10. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah melalui taat kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah melalui Rasul, atau Rasul memutuskan dengan Al-Quran. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Sekarang ini kembali ke Qurannya, Pak. Ya, pada zaman Nabi itu perselisihan kan ada 4. Perselisihan yang bisa diselesaikan dengan Quran, perselisihan yang diakibatkan dari perilaku Nabi, perselisihan pribadi, perselisihan yang umum, Seperti tentang adab gitu. yang umum lah ya. Kok pribadi tidak jauh. Ya pribadi Nabi Muhammad. Nah, kalau sekarang Quran ya. Ya makanya kan ditelok Quran sih. Kalau ada dibahas di Quran ya Quran. Kalau tidak dibahas di Quran ya berarti kita pakai apa? Baru boleh ke kayak Ya hadis boleh. yang Kan lebih ke detailnya ke sifat perilaku Rasul. Nabi. Cuman karena hadis ini sifatnya tidak absolut seperti Quran, maka bisa berbeda, boleh berbeda. Ya seperti contoh kayak sholat itu ya, bacaan sholat gitu ya. Gerakannya juga. Kalau gitu. kunut gini ndak, ya wis, Iya. ndak apa-apa. Soalnya seharusnya nggak usah diperdebatkan di situ ya. Nggak usah. Intinya kan daripada sholatnya itu tadi ya.
4, muhaimin sama dengan alat menguji kitab yang lama. Surat 5 ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya atau yang disembunyikan atau dinampakkan dan yang berubah diralat, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya Allah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Maidah ayat 48. Jadi kitab-kitab lama itu kan ya ana sing palsu, ana sing asli. Jadi ya nek maca Injil ku ya kadang ana sing sik bener, kadang ana sing Campur gitu. campur. Mencampur gitu. Ya ora salah kabeh, ora bener kabeh. Nek Quran kan bener kabeh, maka kudu cocokno ambek Quran. Maka muncul kristologi, itu kan pelajaran itu. Jadi Al-Quran sebagai pengetes ya. Tapi untuk zamannya dulu itu juga gimana Pak Injil itu? Apa jika mengikuti Injilnya pada saat Injilnya apa masih ada? Ini pada waktu Injil sih asli ya bener. Ya benar. Yang mengikuti dia sampai meninggal, itu kan kalau dia baik ya surga ya. Taurat juga gitu. Setelah dipalsu, Nah dipalsunya itu setelah ini Mbak Ibu, Nabi Isa itu Pak meninggal. setelah 200 tahun sesudah Nabi Isa nggak ada, Palsu. palsu. Munculnya Trinitas itu kan 200 tahun. Nah, apakah zaman Injil dulu itu nggak ada seperti zaman Quran ini Pak? Kayak zaman Quran kan dijaga oleh Hafiz. Dia dijogo oleh para ahli kitabe. Dulu dijogo ahli kitabe, tapi dipalsu karo ahli kitabe. Karena ana sing cocok ambek ora cocok ambek Itu ya, nafsu keinginane dia. ya. Benar menjaga di gunung. Quran dijaga langsung oleh Allah, tapi melalui perantaran tangan-tangan manusia. Tapi sing jamin Allah. Maka pada zaman Nabi ku penghafal Quran itu luar biasa akeh. Saiki akeh kaya. Lima, tempat berpegang. Surat 3 ayat 103. Dan berpegang kamu semuanya kepada tali Allah atau Al-Quran, dan janganlah kamu bercerai-berai atau lepas dari pegangan Al-Quran. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat, jadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk atau yang dipegang tauhid. Al-Imran ayat 3. Ini setelah kepahaman itu akhirnya berpegang kuat ini. Juga kan tadi juga sebelumnya kan
memutuskan, penguji juga kan di sini juga dikatakan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Oh, ini yang pernah di itu ya, yang 99 ekor kambing itu juga ya? Ini sebuah hukum ya? Enggak. Beda ya? Enggak, itu lah konglomerat itu. Oke, lanjut. 6. Suku Mukaromah sama dengan lembaran yang mulia. Surat 80 ayat 13. Di dalam suku yang dimuliakan. Abasa ayat 13. Ini syukur ini lembaran, masih dulu lembaran dulu ya? Belum jadi kitab, Belum ya? belum terbuku. Ini sukufnya Quran apa sukufnya? Quran, Nama dulu kan suhu itu ya? ya dulu ya suku. Suku artinya sih Lembaran, peratelan. peredaran. Tujuh. Murfatun Mutoharo surat 80 Marfu'atun. Marfu'atun Mutoharo surat 80 Ditinggikan lagi disucikan. Ditinggikan maksudnya Al-Quran ini sumber tertinggi gitu. Ya tertinggi, dasar hukumnya paling Tinggi. tinggi. Disucikan, terjaga keasliannya itu dari situ. Delapan Ahsanul Qasas sama dengan sebaik-baik cerita surat 12 ayat 3. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ya kisah-kisah Nabi Adam sampai Nabi Isa diceritakan nang nggone Quran, tapi ceritanya Nabi Muhammad kan gak ono. Terus digawe wong. Lewat hadis-hadis itu kan sebagian berisi cerita-cerita. Ya akhirnya kepada itu ya, ke personal seseorang ya, tentang kehebatan. Iya, Kan cerita itu gitu ya. Akhirnya diputusno, Yang saya baca ini. yang penting isinya baik. Kalau Ada isinya, kesepakatan di situ ya. iya kan Rasulullah kan menyempurnakan akhlak. Iya, Jadi menyempurnakan ceritanya menunjukkan akhlak yang baik. akhlak yang baik. Bener bundak harus pokoknya Pokoknya kebaikan gitu aja ya. apik. Banyak sekali Wan. Cerita Banyak Nabi sekali. daripada cerita-cerita Nabi Adam sampai Isa. Iya ya wakai Nabi Muhammad kan. Berapa? Ya mulai kelahiran ya, yang kayak dibelah dadanya itu. Terus mulai sadurunge Ya. lahir wis diceritakno. Lah ya. Ya saya pernah baca itu kayak gitu. Nah ini paling sering cerita itu Pak Imam Hambali. Ya Imam Hambali mesti cerita. Anu tentang Rasul. Ini cerita ana wong gak duwe. Duwene cuman lemek kasur. Ya wis gorene meneh nek wayahe salat gawon. Nah, waktu salat sampai kasurnya dijaluk ambek Nabi ditawakno. Sapa gelem nulung wong miskin iki. Sampai akhirnya dituku Utsman 50 apa lah. Wah, akhirnya wong miskin mau sugih. Separuh gimangan, separuh ge nyambut gawe.
manusia sugih lali cerita kan, Inspirasi kebaikan. inspirasi. Itu ya, Zai. Motivasi sebagai motivasi. Demikian. Tapi memang enggak diceritakan karena memang apa nabi terakhir itu Pak ya, enggak diceritakan ya. Kan Ini nabi terakhir kan, nyala nabi mana yang cerita mana gitu. Cerita mana di Berarti- kitab selanjutnya atau ceritanya kan gitu. berarti itu Pak ya alasannya ya, karena Nabi Muhammad itu terakhir, terus nabi yang Adam sampai Isa itu di Masukkan di Quran. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad itu penyampai aja gitu. Penyampai. Iya menyampaikan perjuangan bisa nabi-nabi terdahulu. Tapi perjuangannya dewe kaono. Ya singkat-singkat kan Isra Mi'raj kan sithik. Ya sebenarnya ada cuma emang nggak detail gitu ya. Ya. Maka ana sing cerita, ana sing enggak. Biasanya Ustadz Muhammad ya kan jarang ya cerita ngono. Nah, Ustadz sing seneng ngono kuwi ya malah jadilan kangene wong. Imam Bali ku ceritanya cerita ngono wae ngono ya. Laris ya. Motivasi kebaikan lah. Itu juga baik juga. Tinggal audien ini menerima gitu. Ada yang suka cerita, ada yang to the point langsung gitu. Lanjut, 9. Hadis atau Al-Quran sama dengan sebaik-baik perkataan. 3923, 5681, 1806, 53, 59 sampai 61. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik atau ahsanul hadis, yaitu Al-Quran yang serupa atau mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu ingat akan peringatan Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjukkan siapa yang menghendaki, dan barang siapa yang dibiarkan sesat Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi peringatan baginya. Az-Zumar 23. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Al-Waqiah 81. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Al-Qaf 6. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya? An-Najm 59-61. Hadis. Jadi Quran disebut hadis Allah. Itu hadis Rasul, kan hadis Rasul. Iya. Quran itu hadis Allah. Jawa. Kalau ini Pak, hadis kecil, hadis Allah juga ya. Hah? Hadis kecil. Orang juga ini. Ya, hadis kudsi kan dikarang orang. Tapi ini apa? Ngambil dari Quran yang belum ada. Ya, Quran kan 6256. Nah, itu hadis kecil itu yang enggak diharga itu. Quran. Nah, ini termasuk gimana Pak hadis kecil? saya gak pati payu. Hadis kudsi kan gak anu saya. Enggak seberapa itu. Masalahnya banyak perselisihan kan. Berarti ning ngono Quran gak lengkap ning ngono. Iya, jadinya ke situ. Juga jarang mendengar itu. Sekarang Hadis kursi itu jarang didengar orang gitu. biyen zaman biyen durung ana hadis sing umum, hadis kudsi sing keren biyen. Iki hadis-hadis gak ada kudsi-kudsian wis pokoke apik ngono wis. Dipakai. Ya pakai. Lanjut. Hadis bukan Al-Quran. 7750, 7185. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini
mereka akan beriman. Al-Mursalat 50. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Quran itu? Al-A'raf 185. Lagi sing Jadi ada beda, dua. sing beda iki ana sing diimani kudune Quran wajib diimani. Hadis itu boleh diimani, boleh tidak. Tapi sing situ ndak, kudu dua-duanya harus diimani. Ya wis lah, wis ngono kok ya. Ya bilangnya dua sih. Ning Qur'ane kan ngono. Iya. Apa kowe sik percaya mbek perkataan selain Quran? Kan pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Iya. Ini lanjutannya tentang hadis itu. Yang A, tidak ditanyakan di akhirat. Jadi ditanyakan dari pokok itu ya. Kayak 6 130 itu ya, Al-Qur'annya dulu ya. Lanjut. B, tidak ada lembaga yang mensohih kecuali di Furqan dengan Al-Quran. Ini ayatnya 496, 251, 2185, 655, 829, 86, 13 sampai 14. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti atau isi beritanya, agar kamu tidak menyampaikan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Hujurat ayat 6. Dan demikianlah kami menerangkan ayat-ayat Al-Quran supaya jelas jalan orang-orang yang soleh atau mengikuti, dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa atau sesat atau tidak mengikuti Al-Quran. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian, dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah melalui Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberi Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi ini gimana? Nggak ada yang khusus ya, yang benar-benar serius. Semua menurut para penulisnya sendiri ya. Iya, Yang para menyampaikan ulama-ulama kelasnya itu. apa, gitu. Mungkin baru ya sekarang aja ada kayak orang yang mulai mengumpul gitu. Ini Muhammadiyah punya tarjih, NU duwe baksul masail. Tapi itu kan tetap nggak dalam satu itu ya, nggak dalam kesatuan. ndak Misalkan kayak apa gitu. negara itu ndak. Ya, dari situ menjadikan berbeda, tapi boleh berbeda bisa. Masing-masing punya tanggung jawab dewi-dewi. Lanjut. C. Rasul tidak mengenal hadis di akhirat kelak. 25-30. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dijauhi atau disia-siakan atau diabaikan. Nah, makanya orang boleh menerangkan buahnya hadis, tapi aja ketinggalan Qur'ane.
Jangan sampai ini malah diduakan gitu Al-Qur'annya. Qurannya jadi pokok. Tapi lebih banyak dengan hadis-hadis itu ya. Isinya Al-Qur'an aja. Lebih banyak hadis. Saya lebih banyak hadis saya. Kalau orang Qurannya kan tetap cuma pemikiran kita kan di setiap generasi itu nanti yang berbeda dalam memahami ini sesuai dengan kondisi gitu ya. Juga repot juga. Akhirnya tersia-siakan karena lebih banyak hadisnya ya. Pelajarinya kan harus lebih lama juga. Sedangkan juga kadang di dalam hadis juga itu ada penafsiran juga di situ yang jadi perselisihan juga. Dari isinya itu. Yang ada yang menolak dengan mentah-mentah, ada yang berpikir lagi dengan itu apa gitu. Apa zaman Rasul dulu itu apa sudah dibuat, Pak? Hadis itu Burung. Enggak ada. Ya. Sekitar 200 tahunan itu. 200 ke atas, 200 Ya, tahun ke atas. adanya itu. sama seperti Nabi Isa gitu. Zaman Ya, bersama. palsu. Kalau Nabi Muhammad ini kan menceritakan tentang Nabi Muhammad. Jadi kayak hadis ini pengumpulan itu ya, kayak apa? Pengumpulan data sejarah gitu. Kayaknya seperti itu ya. Jadi cari narasumber semua pernah berkata apa gitu. Ya kaya saiki nggih cerita Diponegoro. Jadi Wonge- tanyanya ke orang itu ya, yang udah tua-tua itu ya. Ya tanya orang yang punya cerita tentang Diponegoro, ngono ya. Wonge wis cerita, aku untuk cerita teko wong iki teko wong iki teko iki ngono ya. Ya cerita itu bersambung ya gitu. Sambung. Kan podo. Bukhari untuk teko iki teko iki. Biasanya kan ndak iki teko iki langsung sambung nang Rasul. Ya podo. Bagian 4 kolun faslun. Qaulun faslun. Perkataan yang tegas 86-13. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara hak dan yang batil. 86 ayat 13. Ini yang batil maksudnya ini Pak ya, yang tentang Yahudi itu Pak ya. Yang berbuat- Ya pokoknya sing berlawanan ambek Quran. Oh. Saya kira yang di dalamnya dia menceritakan Yahudi itu apa itu Pak? Bukan ya? Ya. Yahudi kan cuman buat Israiliyat, sing terkenal Israiliyat. Jadi wong Islam gawe hadis, dhewe yo gawe cerita. Akhirnya diutek-utek di sisi malah rawat ya. Jadi kabur ya. Belas Qayyim atau bimbingan yang lurus 18 ayat 1 sampai 3. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran, dan dia tidak mengadakan bengkokan di dalamnya. Al-Kahfi ayat 1. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari si Allah, dan membawa berita gembira pada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Al-Kahfi ayat 2. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya,
Al-Kahfi ayat 3. Terus apa? 12. Nabaun adim, berita besar Nabaun adim. tentang suatu berita Quran. Itu musim berita besarnya ini Al-Quran ini. Ya, tentang kiamat. Juga kiamat juga itu. Tentang juara juga kan juga ceritakan itu. Kalau yang koyumnya ini tadi ini kan siksa ya, tentang bimbingan yang lurus ditunjukkan pada siksa dan siksa neraka sama surga itu, kemuliaan di surga itu. Lanjut. 13. Burhan atau bukti kebenaran. Surat 4 ayat 174, surat 12 ayat 4, surat 23 ayat 117, surat 2 ayat 111 dan seterusnya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. An-Nisa ayat 174. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihatnya dari tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkinan dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Yusuf ayat 24. Dan barang siapa menyembah ilah yang lain di samping Allah, padahal tidak ada satupun dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang yang kafir itu tiada beruntung. Al-Mu'min ayat 117. Ini yang awal bukti kebenaran tentang Al-Quran ya. Juga di Yusuf ini ya. Bukti kebenaran baru ada lagi di Yusuf itu ya. Kejadian yang secara terperinci itu kayaknya ya. Mulai kejadian awal sampai dia menjadi seorang raja kan itu. Ini kayak bener-bener cerita ini yang tersaji dalam satu Urut ceritanya. Iya, ini hanya di cerita ini ya. Yang Yusuf bener-bener dong. urut ya. Baru tentang yang ketiganya ini tentang berhala ini ya. Menunjukkan bukti kebenaran bahwa seharusnya yang ngasih sembah ini bukan ilah yang lain gitu ya. Menyembah Allah bersama yang lain ini. Sama yang lain gitu. Menyembah Allah iya, menyembah yang lain iya. Itu syirik iya. Ini yang sama-sama ya di tiga ini, menyembah Allah di samping menyembah yang lain ini. Masuk dua ketaatan ini. Iya. Nah, kedua pendapat itu. Ono sing berpendapat Oh, kebanyakan kan yang dua yang satu. Kebanyakan. Jadi memang kita ini bertuhan apa? Allah dan Rasul itu pakai dan. Allah dan Rasul itu dua yang satu. Ya, dua yang satu nanti kalau tiga yang satu. ada juga ya yang lainnya gitu ya. Iya. Kan jadinya itu ya, tiga yang satu. Ya. Allah ya Allah, Rasul ya Rasul. Kan tugasnya dewi-dewi. Iya. Rasul itu utusan, Allah itu penguasa.
Oh, nanti perbedaannya di situ ya. Tapi juga yang ini bahaya juga, sebenarnya yang melakukan ini orang harus paham dulu. Menyembah Allah di sampingnya menyembah yang lain itu harus benar-benar itu dia tahu. Kalau cuma ngikut-ngikut kan bisa salah. Iya. Di situ. Dari makna yang berucap gitu sama penerima ini kan beda. 14 mubin sama dengan nyata. Surat 28 ayat 1 sampai 2. Surat 26 ayat 1 sampai 2. Ta sin mim Al-Qasas ayat 1. Ini adalah ayat-ayat kitab atau Quran yang nyata atau nyata kejadiannya, jelas maksudnya. Al-Qasas ayat 2. Ini nyata kejadian cerita ya. Fir'aun memayati. Makanya bisa menjadi pengukur ayat-ayat yang lama itu karena di sini menunjukkan nyata gitu. Nyata kejadiannya. Nyata kejadiannya. Jadi emang apa yang sudah ditulis di Al-Quran ini ada buktinya Pak ya, sampai saat ini Pak ya. Sebagai untuk Ainal yakin Pak. Bukti kaunnya. Nabi Nuh masih ada. Terus kaum Sodom baru-baru ini ditemukan. Jadi yang Kotanya. mencari bukti kebenaran itu untuk ini menyatakan mobil nyatanya ini ya. Itu manusia yang nanti diberi petunjuk Allah sendiri itu untuk meng-cross check kejadian di ini ya, di Al-Quran ini. Lanjut 15 Sunnah Allah 33, 38, 3362, 4823 dan lain-lain. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnah-sunnah Allah. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada hukum Allah. Kalau kita baca Quran adanya sunnatullah. Sunnatullah ya, sunnatullah. Sunnah Rasul itu tafsiran. Tafsiran. Ya, makanya ada burung di situ ya. Jadi hasil penafsiran seorang gitu. Itu juga berlaku atas orang terdahulu itu sunnah apa? Sunnatullah apa? Tentang apa ya? Hukum-hukum sunnah kan ketetapan ya. Jadi ketetapan Allah yang ada di Quran ini juga berlaku zaman dulu sama. Jadi sebenarnya nabi-nabi itu kan sama, misinya sama. Juga tentang berkorban juga itu ya. Iya. Orang dahulu juga berkorban juga gitu. Berarti puasa juga ya termasuk ya. Orang dulu kan juga berpuasa itu ya. Iya. Jadi ini besar itu semua berlaku sampai di Nabi Muhammad juga ini ya. Berlaku undang-undang yang sama gitu. Cuma penerapan yang berbeda gitu ya. Ya, syariatnya yang beda-beda. Syariatnya berbeda. Kan syariatnya tiap-tiap nabi ada syariat sendiri-sendiri itu. Caranya poso. Cara-caranya itu yang beda gitu ya. Cuma ketetapannya sama,
puasa juga puasa, berkorban juga berkorban gitu ya. Cuma cara aja yang beda caranya. Oke, lanjut. Sunnah Rasul atau tafsiran kata hikmah. Ini yang tadi dibicarakan ini. 2151, 3164 dan lain-lain. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran tertulis dan hikmah atau pelaksanaan hukum Al-Quran secara bijaksana, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Al-Baqarah 151. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran yang tertulis dan Al-Hikmah atau penerapan hukum Al-Quran yang bijaksana. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, hikmah di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, kebijaksanaan. Yang kedua, pengetahuan Islam secara luas. Yang ketiga, sunnah Rasul. Oh, jadi 3 itu. Ada 3. Ada 3 pendapat di situ. Jadi kembali lagi semua kepada pilihan masing-masing di itu ya. Tapi kalau yang hikmah kebijaksanaan kayaknya sesuatu yang tak terhingga ini jadinya. Iya. Setiap generasi kebijaksanaan ini berbeda-beda gitu ya. Iya, mengikuti standar manusianya itu ketika di zaman itu. Sekarang semakin canggih ya, kebijaksanaannya gimana ada lagi. Jadi sebenarnya luas ya ketika diartikan kebijaksanaan, hikmah itu kebijaksanaan. Jadi maknanya itu lebih luas gitu. Juga dari setiap orang itu nanti beda ya. Iya, macam-macam. Kebijaksanaan itu apa yang itu kan menurut dia bijaksana itu nanti beda-beda. Nanti malah nggak harus kayak terkekan dalam suatu kota. Oh ini kalau ini enggak gitu ya. Oke. Lanjut 16 sumber hukum 548 sampai 50 28 85 421 405 657 6114. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya atau yang disembunyikan dinampakkan dan yang dirubah diralat, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah diturunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Maidah 48. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukuman yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah
orang-orang yang fasik. Al-Maidah 49. Apakah hukum jahilah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih benar daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Al-Maidah 50. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Ini 548-nya ini sudah jelas ya. Bahkan ada hukum-hukum. Kemudian Allah, seandainya aku nggak mengeluarkan hukum-hukum itu, maka dijadikan satu gitu. Penegasnya di setelahnya itu. Umat yang satu. Seandainya Allah tidak menurunkan hukum lagi ya, sehingga sesuai itu suratnya. Jadi ketika yang Al-Maidah 49-nya, hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Di antara mereka ini siapa? Mereka Yahudi Nasrani. Jadi ketika misalkan kayak Nabi, orang meminta hukum kepada Nabi, Nabi harus ini ya. Padahal disindir juga, padahal dia juga mempunyai hukum di antara Taurat dan Injil itu ya. Itu mungkin maksud dari ayat ini cerita yang itu ya. Jadi Yahudi juga suka meminta hukum pada Nabi Muhammad. Tapi yang baik-baik menguntungkan buat dia di itu ya, dipakai. Yang enggak di itu ya. Loh, kamu kan sudah punya Taurat. Gua pura-pura tidak tahu. Lanjut. Ini yang terakhir. Sufufun Mutahharo, lembaran suci 982, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran yang disucikan atau Al-Quran dalam bentuk tulis. Ini yang terakhir. Jadi Quran asalnya kan ucapan, terus berubah jadi bentuk tulis. Kan orang Yahudi kan menganggap Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Lalu minta dibuktikan dengan tulis. Dikira Nabi Muhammad tidak iso. Ternyata Nabi Muhammad minta kepada orang yang bisa nulis dan mengajari Quran pada Aisyah. Akhirnya terjadilah proses penulisan. Jadi proses penulisan, akhirnya sebagian ada yang percaya, sebagian ada yang tetap tidak mau. Tetap pada pendirian itu. Ya sudah. Ya, sudah. Ya Allah alam bisawab ya. Ya sadaqallahul azim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.